Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa dan jumpa lagi. Sangat senang dan berbahagia berjumpa dengan saudara. Terlebih perjumpaan kita di dalam firman Tuhan. Pastilah banyak pengalaman, pergumulan hidup di dalam Tuhan. Namun semua itu kita yakini akan semakin mendewasakan, semakin mematangkan kita, karena semua kita lakukan, kita alami di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku, inilah kabar gembira bagi kita pada hari ini. Shalom, senang sekali bisa berjumpa dengan saudara dalam renungan kita pada saat ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, barang siapa yang percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus, dia adalah manusia yang baru. Dan manusia lama telah berlalu, dan ciptaan baru di dalam kehidupannya telah lahir, sehingga disebut dengan lahir baru. Dan oleh karena itu, ketika dia menjadi manusia yang baru, maka kelakuannya adalah baru, kelakuannya adalah kudus, kelakuannya adalah kelakuan surgawi, karena hidupnya telah dimurnikan, hidupnya sudah disucikan melalui darah Kristus yang dia percayai, yang mana Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Makanya jelas dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 mengatakan, barang siapa yang percaya hidup dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu dan yang baru telah datang. Oleh karena itu, apabila dirinya adalah manusia yang baru, maka otomatis dia telah meninggalkan manusia yang lama. Dia telah meninggalkan kelakuan-kelakuan manusia lama, sehingga dirinya melakukan segala kegiatan, kelakuan, perbuatan yang baru, yaitu bernuansakan kerajaan surga yang telah diteladani melalui Yesus Kristus. Ya benar, manusia lama telah ditanggalkan dan menjadi manusia yang baru. Apakah manusia lama itu? Menurut firman Tuhan di ayatnya yang ke-5, di situ dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Ini merupakan manusia lama yang mana menduakan Tuhan, yang mana menyembah berhala. Semua tindakan kehidupan manusia lama itu bagaikan menduakan Tuhan, bukan lagi menyembah Allah, namun menyembah berhala. Nah, ini adalah sesuatu kekejian, ini adalah sesuatu yang akan mendatangkan murka Allah, karena Allah adalah Allah yang pencemburu. Barang siapa melakukan hal itu, maka semuanya akan memperoleh murkanya Allah. Itulah manusia lama. Dan bahkan ayat ini mengatakan bahwa kita telah menanggalkan manusia lama dan kelakuannya. Apa kelakuan yang tampak dalam kehidupan manusia lama? Bisa kita lihat di ayatnya yang ke-8. Tetapi sekarang buanglah semua ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah,
dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Itulah kelakuannya, itulah penampakannya, itulah yang terlihat. Apabila bagian dulu yang pernah kita lakukan seperti itu, maka tanggalkan, maka tinggalkan, maka jangan perbuat itu kembali. Karena apa? Kita adalah manusia baru. Sehingga mari bersama kita melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita yang digerakkan melalui Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, mari kita menunjukkan buah roh itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, kemurahan, kebaikan, penguasaan diri, dan biarlah semuanya itu kita tunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan bahkan dalam ayat kita, dalam ayatnya yang ke-12, ya, jelas di situ juga dikatakan, masih dalam Kolose pasal 3 ayat 12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi Allah, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Nah, inilah yang hendaknya kita tunjukkan sebagai buah roh dalam kehidupan kita. Ketika kita melihat segala sesuatu, maka hendaknya kita tunjukkan kasih, hendaknya kita tunjukkan kesabaran, kelemah lembutan, sehingga ciri khas Kristus ini terlihat oleh banyak orang di dunia ini, dan orang sangat terberkati dengan keberadaan kita, maka mereka akan berbondong-bondong datang kepada Allah melalui kehidupan kita. Ya, kenakanlah manusia yang baru, buanglah manusia yang lama, dan tunjukkanlah kasih di tengah-tengah kehidupan kita sebagai buah dari iman kita kepadanya. Maka dalam segala sesuatu, mari kita lakukan hanya untuk Allah, hanya untuk Kristus. Seperti firman Tuhan mengatakan, hidupku bukannya aku lagi. Karena hidup kita sudah ditebus melalui pengorbanan darah Kristus di kayu salib. Hidup kita yang telah mati karena dosa dibangkitkan kembali dalam kebangkitan bersama dengan Kristus pada hari yang ketiga. Oleh karena itu, mari hidup kita bukan untuk kita lagi, tapi hidup kita untuk Kristus. Demikian juga dalam Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun yang kau perbuat, perbuatlah seperti untuk Allah, bukan untuk manusia. Nah, ini merupakan satu tanda orang yang bersyukur, orang yang tahu diri, di mana kehidupannya telah diselamatkan dan hidupnya telah diberkati, maka semuanya diberikan kepada Allah melalui perkataan, perbuatan, tindakan, pekerjaan, usaha, pelayanan, pendidikan, semuanya untuk Tuhan. Karena dia menyadari bahwa semua berkat berasal dari Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, tetap bersemangat di dalam Tuhan, dan biarkan hidup kita masuk ke dalam rencana Tuhan untuk senantiasa menunjukkan buah, menunjukkan kasih di tengah-tengah dunia ini, sehingga manusia baru ini membawa banyak orang untuk datang kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati, jangan lupa untuk berbahagia. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh-sungguh mengucap syukur, firman-Mu kembali mengingatkan kami sebagai manusia baru, menunjukkan kasih teladan yang baik di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya.